warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Nur Fatimah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi 2023 dengan NIM 23210040. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen Ibu Yeni Rostikawati MPD. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan micro-teaching di MTS Al-Muqtadiyah 1 Cihalimun. Dengan menggunakan kompetensi dasar yang akan saya ajarkan ialah mengenai mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada teks berita. Dengan materi mengidentifikasi dan menelaah unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Di sini saya menggunakan model Discovery Learning. Tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan model Discovery Learning diharapkan peserta didik mampu menelaah struktur yang ada dalam teks berita. Juga diharapkan peserta didik mampu menyajikan berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar maupun secara lisan ataupun secara tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Semangat ya? Belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa kayaknya? Sami. Sok. Pimpin berdoa ya. Siap bertingkah. Siap berdoa. Dari keluarga alat tulisnya? Ya. Sebelum belajar, dibaca dulu ya. Alia Susanti, Anissa Maharani, Anugrah, Arif Kurniawan, Ascep Sama, Citra Regina,
Ayang Aswa, Nanda, Lepa, Reja, Rizky Febrian, Roni, Salwa, Safira, Hamid, Yandi, Sony, Adil, kasih keterangan nggak yang apa? Sebelum belajar kita tetap semangat dulu ya. Bisa tetap semangat? Berdiri. Nah, tepuk semangat. Sekali lagi tuh nih, yang kompak. Yang kompak sok. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, pelajaran minggu kemarin masih ada ingat kan tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang teks, slogan, dan konsep. Nah, minggu sekarang, teman sekarang kita akan belajar tentang teks berita. Nah, kita nanti mengidentifikasi terus mencari unsur-unsur teks berita tersebut. Ada yang tahu teks berita? Nggak tahu, Bu? Suka nonton berita kan? Nonton sinetron. Teks berita tentang kecelakaan, berita tentang artis, itu berita. Nah, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian nonton di TV tentang berita banjir, tsunami, gempa bumi, itu termasuk teks berita, tapi disampaikan melalui media digital berbentuk TV. Terus apa aja teks berita teh menyajikannya? Terus teks berita juga biasanya disajikan dalam bentuk koran, surat kabar. Pernah lihat berita di koran? Udah pernah baca koran belum? Udah pernah baca koran? Pasti pernah lah, ya. Terus biasanya disampaikan langsung juga. Ada yang melalui TV, melalui media online, di Instagram, di WA itu juga ada teks berita yang di share melalui WA. Kan suka ada berita yang kayak gitu. Tahu gak teks berita teh isinya apa aja? Enggak, bagus. Teks berita biasanya isinya tentang kejadian, peristiwa yang terjadi di salah satu tempat, daerah, atau di kalangan apapun, di masyarakat, di pemerintahan, di instansi, atau di kalangan jenis ya. Terus juga teks berita biasanya disajikan oleh reporter atau seseorang yang menulis berita tersebut. Biasanya kalau di TV di tayangannya ngomongnya siapa? Reporter kan? Terus kalau di koran biasanya penulis dari berita yang ditulis melalui surat kabar, lalu diterbitkan ke masyarakat untuk menjadi sebuah berita. Terus juga ada apa strukturnya teks berita? Struktur teks berita. 1. Struktur teks berita ada judul. Judul itu harus singkat dan judul juga harus berisi tentang berita yang logis yang dapat mewakili seluruh isi dari berita tersebut. Jadi kalau misalnya judul tidak sesuai, nanti juga
keisinya tidak akan sesuai gitu dengan berita yang disajikan. Terus yang kedua ada kepala berita. Yang kedua apa? Kepala berita. Yang lebih besar. Jadi kepala berita itu mempengaruhi semua berita. Tapi nggak semua juga, karena ada lagi struktur yang ketiga yaitu tubuh berita. Nah, di tubuh berita ini semua berita atau tulisan yang berisikan tentang kejadian dan peristiwanya semuanya ditulis di bagian tubuh berita mengenai informasi yang akan disampaikan pada berita, terus mengapa dan apa di mana terjadi juga berita tersebut disampaikan di bagian tubuh berita yang dituliskan. Terus yang keempat ada ekor berita. Nah, ekor berita ini biasanya bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jadi kalau misalnya di berita-berita banyak yang kurang atau apa, mungkin itu tidak memenuhi struktur yang ada dalam teks berita. Terus apa aja ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri teks berita ada 5: aktual, faktual, objektif, unik, dan menarik. Tahu nggak aktual apa? Aktual itu jadi berita yang disampaikan itu harus benar-benar bersifat update, up to date gitu ya. Jadi berita-berita yang lagi hangat sekarang, apa nih yang lagi hangat? Tahu nggak pendaki yang di Gunung Merapi? Tahu? Nah, itu tuh berita lagi hangat kan? Itu tuh bentuk sebuah berita melalui media digital. Update, terupdate, berita terupdate. Terus juga harus bersifat fakta atau faktual. Kenapa harus faktual? Karena membuat berita juga tidak bisa semena-mena atau seenaknya. Terus juga ada bersifat objektif. Objektif ini berarti berita itu harus selaras dengan kenyataannya. Tidak boleh dibuat-buat, apalagi jika berita itu dibuat dengan settingan. Tahu kayak misalnya berita artis ngelakuin apa padahal enggak, misalnya itu teh berarti tidak objektif karena tidak selaras dengan kenyataannya. Terus ada bersifat unik, ada juga menarik. Jadi kalau mau membuat berita itu harus membuat berita yang akan menarik minat masyarakat untuk membaca, terutama di berita yang akan ditayangkan atau dipaparkan di dalam surat kabar, di koran, harus yang menarik. Kalau tidak menarik, kita juga akan malas kan bacanya gitu. Tapi sekarang kan banyak media untuk menyampaikan berita di TikTok, di Instagram, dan lain-lain lah sebagainya ya. Terus juga ada unsur-unsur teks berita. Ini juga kalian pasti sudah tahu. Biasanya unsur-unsur teks berita ini disebutnya adik simba. Kenapa disebut adik simba? Kalian tahu nggak? Adik simba. A ini sebagai apa? Jadi apa peristiwa yang terjadi di peristiwa yang terjadi di daerah Cipatat misalnya. Terus D-nya itu di mana peristiwa itu terjadi. Terus K, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja korbannya, siapa yang jadi awal mula kenapa itu bisa terjadi gitu. Terus mengapa peristiwa itu bisa terjadi, apakah berita ada unsur-unsur teks berita. Unsurnya apa aja? Ada tadi simba. Yang pertama apa? Kapan, siapa, mengapa, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Sekarang ada tugas.
yang dikasih ini. Unsurnya ada ini, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu tersebut. Jadi kalian mencari unsur-unsur ini di dalam teks berita yang bakal ibu kasih. Mulai dari saja. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat kalian baca terus ngisi apa yang udah kalian temuin di unsur-unsur teks berita yang ada di situ. Stop, mulai dari sekarang ya. Nanti kalau udah dikumpulkan ke daftar. Kalau ada yang belum ngerti boleh ditanyakan ya. Nomor 2, di mana peristiwa tersebut terjadi? Coba dibaca. Nah, peristiwanya terjadi di Jalan Raya Transyogi, Desa Nabrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Masuk di sini tulis. Udah selesai? Yang lainnya? Kumpulkan ya. Kalau udah dikumpulkan di meja depan. Saya udah sini kumpulkan di depan ya semuanya. Teks yang menyajikan tentang informasi atau suatu kejadian di suatu tempat. Betul. Apa coba ulangi? Anak ulangi. Teks yang berisikan suatu kejadian atau informasi di suatu tempat. Betul. Masih semangat gak? Yeay. Semangat dulu. Tepuk semangat. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah pada mengerti? Tugas selanjutnya, semangat ya, ada tugas? Semangat. Tugas selanjutnya kalian mencari teks cerpen
dulu ya. Kalian ikutin instruksi ibu. Nanti ibu kasih clue per judul, per kubu, per baris ya. Nanti baris ini suaranya ayam, B, suara ini sapi, yang barisan sini ayam. Logonya, kalau yang ini ibu kasih ke kepal. Kalau ibu kasih gini berarti kalian harus yang ini gini. Kalau yang begini berarti mo. Kalau ini begini berarti ya. Coba mulai ya, fokus. Karena pelajaran sama ibu udah selesai, ibu cukupkan sekian. Terima kasih ya, maaf, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesan dan pesan yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan kegiatan micro teaching. Sebelumnya saya sudah menuliskannya di HP yang saya punya. Baik, perasaan saya ketika micro teaching yaitu campur aduk, ada senang, grogi, dan bingung. Senangnya ketika saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Juga saya mendapat pelajaran yang sangat berharga dari dosen saya, Ibu Yeni Rustikawati MPD, karena beliau yang telah mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang guru yang profesional dalam melaksanakan tugas. Perasaan grogi dan bingung yaitu ketika saya menjadi guru model untuk peserta didik secara langsung, yang dimana mungkin karena belum terbiasa dan saya baru pertama kali menjadi guru. Namun saya berusaha untuk bersemangat dan tidak gugup ketika menjadi seorang guru. Bahkan saya hampir lupa materi apa yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya. Saat melakukan mengajar pun saya tidak memperhatikan waktu. Meskipun mungkin pelajaran yang saya lakukan kurang maksimal, setidaknya pengalaman pertama saya menjadi seorang guru bisa menjadi langkah awal untuk maju menjadi guru yang sebenarnya. Semoga saja bisa menjadi guru yang profesional di masa depan nanti. Amin. Pesannya untuk teman-teman dan terutama untuk diri saya sendiri, semoga selalu tetap semangat dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang profesional di masa depan nanti.